Sinpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam Warta Parlemen selama sepekan. Pimpinan DPR RI apresiasi langkah buruh yang bangkitkan Partai Buruh. DPR RI resmi jadikan rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi undang-undang. Komisi 2 DPR RI menunda rapat kerja terkait pembahasan persiapan dan kesiapan pemilu serentak 2024. Rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur kembali dibahas. Berikut Warta Parlemen selengkapnya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengapresiasi langkah buruh yang kembali membangkitkan Partai Buruh. Menurutnya dengan adanya Partai Buruh tersebut, aspirasi para buruh akan dapat tersalurkan dengan maksimal. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengapresiasi langkah buruh yang akan kembali membangkitkan Partai Buruh. Menurutnya, dengan adanya Partai Buruh tersebut, aspirasi para buruh dapat tersalurkan dengan maksimal nantinya. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Gedung Nusantara 3 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dasko pun mengucapkan selamat kepada para pekerja yang akan kembali menghidupkan Partai Buruh. Nantinya dengan partai tersebut, aspirasi yang berkaitan dengan buruh akan dapat tersalurkan dengan maksimal. Dasko juga melihat adanya peluang besar dalam Partai Buruh untuk dapat lolos ambang batas parlemen karena dinilai memiliki basis massa yang berasal dari pekerja di seluruh Indonesia dengan jumlah yang banyak. Yang pertama kami apresiasi dan menyambut baik KSPI yang akan menghidupkan kembali Partai Buruh yang kita sudah sama-sama tahu bahwa Partai Buruh ini pernah juga beberapa kali mengikuti pemilu di Indonesia. Nah, di alam demokrasi ini memang sebaiknya menyalurkan aspirasi itu pada maksud saya di parlemen untuk memperjuangkan aspirasi yang ada itu melalui mekanisme yang memang sudah dibentuk oleh demokrasi kita. Nah, oleh karena itu adanya Partai Buruh ini sangat bagus supaya aspirasi para buruh yang mereka perjuangkan itu kemudian bisa diperjuangkan dengan semaksimal mungkin. Dari mulai menyampaikan aspirasi sampai dengan membentuk ataupun merevisi undang-undang. Nah, oleh karena itu, sekali lagi kami sampaikan aspirasi, apresiasi kepada teman-teman pekerja, teman-teman buruh, dan saya ucapkan selamat berjuang untuk menempuh jalan demokrasi. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Rapat paripurna ke-7 DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan menjadi undang-undang. Tarif pajak pertambahan nilai juga akan naik bertahap jadi 11% per 1 April 2022 mendatang. Rapat paripurna ke-7 DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan RUHPP menjadi undang-undang. Tarif PPN atau pajak pertambahan nilai juga akan naik bertahap jadi 11% per 1 April 2022 mendatang. Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly menuturkan, kenaikan tarif PPN itu relatif masih lebih rendah dari rata-rata dunia yang sebesar 15,4%. Yasona menyebutkan, beberapa negara berkembang lainnya yang pungutan pajaknya masih lebih tinggi daripada di Indonesia. Yasona mengatakan, dalam penerbitan undang-undang baru perpajakan ini, pemerintah bersama DPR RI telah mempertimbangkan kondisi masyarakat dan dunia usaha yang masih belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19. Menurutnya, UU HPP bahkan bisa jadi kunci dalam program reformasi perpajakan, terutama dalam menuju sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Ia menambahkan, reformasi perpajakan disebutnya merupakan proses berkelanjutan yang tidak terputus sebagai bagian dari perbaikan sistem perpajakan untuk menyesuaikan dengan dinamika dan sistem perekonomian. Kenaikan tarif PPN menjadi 12% disepakati untuk dilakukan secara bertahap, yaitu 11% mulai 1 April 2022 dan menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025 dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat dan dunia usaha yang masih belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19. Secara global, tarif PPN di Indonesia relatif lebih rendah dari rata-rata dunia sebesar 15,4%.
dan juga lebih rendah dari Filipina 12%, China 13%, Arab Saudi 15%, Pakistan 17%, dan India 18%. Di samping itu, kemudahan dalam pemungutan PPN juga akan diberikan kepada jenis barang jasa tertentu atau sektor usaha tertentu melalui penerapan PPN final, misalnya 1%, 2%, atau 3% dari peredaran usaha. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Farhan Fernanda melaporkan untuk Sinpo TV. DPR RI telah menggelar rapat paripurna penutupan masa persidangan 1 tahun sidang 2021-2022 di Gedung Nusantara II. Agenda rapat paripurna tersebut yakni mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap rancangan Undang-Undang Inisiatif Komisi 2 DPR yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi rancangan Undang-Undang usulan DPR RI. DPR RI hari ini menggelar rapat paripurna penutupan masa persidangan 1 tahun sidang 2021-2022 di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 7 Oktober 2021 yang dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar yang didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI lainnya, Sufmi Dasko Ahmad, Rahmat Gobel, dan juga Lodwig F. Paulus. Dalam rapat paripurna kali ini ada 80 anggota yang hadir secara fisik, 290 anggota yang hadir secara virtual, serta 30 anggota yang menyatakan izin. Adapun rapat paripurna hari ini adalah mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU Inisiatif Komisi 2 DPR RI yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI. Rapat paripurna juga akan mengambil keputusan soal persetujuan perpanjangan terhadap pembahasan rancangan undang-undang tentang penanggulangan bencana dan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Dan juga terkait dengan bagaimana pembicaraan tingkat 2, pengambilan keputusan atas RUU tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dan terakhir adalah pidato dari pimpinan DPR RI pada penutupan masa persidangan 1 tahun sidang 2021-2022. Paripurna hari ini adalah 1. Pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi 2 DPR RI, yaitu RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan, RUU tentang Provinsi Sulawesi Tengah, RUU tentang Provinsi Sulawesi Tenggara, RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara, RUU tentang Provinsi Kalimantan Timur, RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan, RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat. Dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI. Yang kedua, persetujuan perpanjangan waktu terhadap pembahasan rancangan undang-undang tentang penanggulangan bencana, rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Dilanjutkan dengan pengambilan keputusan pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas RUU tentang harmonisasi peraturan perpajakan, dan diakhiri paripurna hari ini dengan pidato Ketua DPR RI pada penutupan masa persidangan ke-1 tahun sidang 2021-2022. Apakah agenda-agenda tersebut bisa disetujui? Terima kasih. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Farhan Fernanda melaporkan untuk Sinpo TV. Wakil Ketua DPR RI Lodwig Paulus berharap terdapat kesepakatan antara Komisi 2 dengan pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum dalam menentukan kepastian tanggal pencoblosan pemilihan umum serentak di tahun 2024. Wakil Ketua DPR RI Lodwig F. Paulus berharap terdapat kesepakatan antara Komisi 2 dengan pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum dalam menentukan kepastian tanggal pencoblosan pemilihan umum serentak di tahun 2024. Ia mengharapkan kesepakatan yang diambil mengenai waktu pencoblosan nantinya dapat merujuk pada usulan pemerintah yakni di tanggal 15 Mei 2024. Politisi Partai Golkar ini menuturkan hingga saat ini masih terdapat perbedaan pendapat di masing-masing fraksi di Komisi 2 DPR terkait dengan tanggal pemungutan suara tersebut. Lebih lanjut,
Ia menyampaikan bahwa berdasarkan hasil dari rapat pleno yang telah dilakukan oleh Partai Golkar, maka partainya tersebut sepakat mendukung usulan pemerintah untuk melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 15 Mei 2024. Ya, kalau Golkar kita sudah sepakat, yang kita dalam rapat pleno, kita sudah mengambil keputusan, kita sepakat dengan usulan pemerintah, yaitu pemilu dilakukan pada tanggal 15 Mei 2024 ya. Itu pun saya katakan harus disimulasikan terkait dengan KPU, kemudian juga waktu ya, waktu dari Pilkada Nasional itu sendiri, sehingga ada waktulah bagi KPU untuk menyiapkan diri ya setelah Pileg, setelah Pilpres, dan siap untuk menghadapi Pilkada Nasional tanggal 29 November 2024. Dari media sosial yang saya lihat yang sementara sudah sepakat ya, itu Gerindra dengan Golkar. Nah, kita melihat juga tentunya masing-masing fraksi akan mensimulasikan ini ya dengan masukan dari pemerintah ya, dan Golkar sudah simulasikan itu sehingga kita sepakat tanggal 15 Mei ya. Saya pikir kita masih ada waktu ya, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama Komisi 2 tentunya akan melaksanakan lobby-lobby politik dengan tentunya KPU ya, kemudian juga dengan pemerintah, sehingga diharapkan ada kesepakatan dari usulan pemerintah itu tanggal 15 Mei sebagai hari pencoblosan untuk pemilu, yaitu Pilpres dan Pileg nanti. Kita harapkan ada jalan keluar yang terbaik lah supaya proses terjadinya pemilu sampai dengan proses terjadinya pilkada itu tidak ada masalah. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Komisi 2 DPR RI menunda rapat kerja dan rapat dengar pendapat mengenai pembahasan persiapan dan kesiapan pemilu serentak 2024. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustopa mengatakan penundaan rapat tersebut lantaran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berhalangan hadir karena tengah mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Republik Indonesia. Komisi 2 DPR RI melakukan penundaan rapat kerja dan rapat dengar pendapat mengenai pembahasan persiapan dan kesiapan pemilu serentak 2024. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustopa mengatakan penundaan rapat ini lantaran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berhalangan hadir. Saan mengatakan absennya Tito Karnavian dalam rapat dengan Komisi 2 DPR ini dikarenakan Tito harus menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo yang kehadirannya tidak dapat diwakilkan. Selain itu, penundaan rapat mengenai penyelenggaraan pemilu 2024 ini dilakukan Komisi 2 agar dapat memberikan kesempatan kepada para penyelenggara pemilu dalam melakukan kajian lebih mendalam terkait waktu dan efektivitas penyelenggaraan pemilu. Hari ini kita tunda, kita akan lakukan rapat internal antar Kapoksi dan pimpinan. Nah, penundaan ini pertama terkait dengan soal Pak Mendagri sendiri hari ini ada ratas di istana, dan itu ratas itu nggak bisa ditinggalkan karena ini menjadi tanggung jawab Pak Mendagri untuk ratas kali ini kan, itu bidang yang ditangani oleh Mendagri. Nah, yang kedua, penundaan ini juga terkait dengan kita akan menyampaikan, mengkomunikasikan dari apa yang sudah kita bahas itu kepada para pimpinan partai, agar pimpinan partai juga nanti bisa bertemu untuk sama-sama membicarakan ini. Nah, yang ketiga juga terkait dengan kita ingin memberikan kesempatan lagi kepada KPU untuk melakukan exercise. Tidak hanya KPU tapi juga penyelenggara yang lain, Bawaslu maupun DKPP. Nah, yang keempat nih kita mau konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait dengan PHPU, terutama terkait batas waktu penyelesaian. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Farhan Fernanda melaporkan untuk Sinpo TV. Penundaan rapat kerja Komisi 2 terkait pembahasan penentuan jadwal pemilu 2024 dengan KPU dan pemerintah membuat Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia membantah
jika dalam pembahasan antara DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu telah terjadi deadlock. Komisi 2 DPR RI menunda rapat kerja terkait pembahasan penentuan jadwal pemilu 2024 dengan KPU dan pemerintah. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia pun membantah jika dalam pembahasan antara DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu telah terjadi deadlock. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum KPU telah mengusulkan jadwal pemungutan suara akan dilaksanakan pada 21 Februari 2024, sedangkan pemerintah memberikan usulan untuk diselenggarakan pada tanggal 15 Mei 2024. Meski begitu, DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu belum juga menemukan kesepakatan hingga saat ini, dan Doli menyarankan agar pemerintah dan pihak penyelenggara pemilu dapat melakukan sinkronisasi. Selain itu, Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi Golkar ini juga mengungkapkan jika masih terdapat perbedaan pandangan antara fraksi partai politik di Komisi 2 DPR RI. Ya, jadi ada pandangan-pandangan itu, ya. Sebetulnya kan ada beberapa partai politik yang melihat apakah mungkin atau tidak, ya, KPU menyelenggarakan dengan situasi yang seperti itu, gitu ya. Nah, sehingga kita waktu itu ini mau diputuskan KPU saja, gitu kan, atau kita putuskan secara bersama-sama. Nah, kalau kita memutuskan secara bersama-sama, nah masih ada pandangan-pandangan yang lain termasuk soal tadi itu. Misalnya soal masa kampanye, ya kan? Terus kemudian soal digitalisasi. Karena kan sejak awal kan kami di Komisi 2 ini ada beberapa pandangan yang tidak sama soal digitalisasi itu, ya. Makanya kemarin kita putuskan e-rekap itu cuma hanya alat bantu. Karena ada beberapa partai menganggap kita belum siap melaksanakan itu dari segi security, ya, terus kesiapan soal SDM, soal kesiapan soal jaringan dan macam-macam gitu. Jadi lebih pada hal-hal teknis sebetulnya yang kita yang belum ketemu. Gitu. Berarti jalan keluarnya diselesaikan dulu nih, Iya. Jadi dalam waktu kurang dari sebulan ini kita akan konsolidasi lagi, termasuk ke MK, termasuk ke MA, termasuk ke Kementerian Infocom, ya, terus kemudian juga ke Bappenas, ya, soal kemudian soal Kementerian Keuangan. Ini kan nanti kan berkonsekuensi dengan soal semuanya anggaran. Nah, ini waktu yang kita masih punya waktu yang masih cukup, ya, karena kita mempertimbangkan toh juga kalaupun kita putuskan itu kan mulainya nanti di tahun 2022. Jadi masih itu beberapa bulan sebelum akhir 2021 ini untuk menuntaskan itu. Jadi kalau dianggapan deadlock parpol nggak benar lah? Saya kira enggak lah. Makanya ini yang saya harus jelaskan, tidak terjadi deadlock sebetulnya. Ya ini kan berproses. Justru menurut saya ini merupakan bagian pematangan, ya, pematangan dari konsep yang semua sudah dibuka nih. Semua orang jadi bisa terlibat, semua orang bisa memberikan saran, masukan gitu. Sehingga nanti kita betul-betul menemukan konsep dan desain yang betul-betul sesempurna mungkin, kira-kira gitu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Farhan Fernanda melaporkan untuk Sinpo TV. Pimpinan DPR RI turut prihatin dan mengucapkan bela sungkawa atas terjadinya peristiwa kerusuhan di distrik DKI Kabupaten Yahukimo, Papua, yang menyebabkan 6 orang tewas dan 1.000 orang terpaksa mengungsi akibat adanya kerusuhan tersebut. Pimpinan DPR RI turut prihatin dan mengucapkan bela sungkawa atas terjadinya peristiwa kerusuhan di distrik DKI, Kabupaten Yahukimo, Papua, yang menyebabkan 6 orang tewas dan 1.000 orang terpaksa mengungsi akibat adanya kerusuhan tersebut. Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Gedung Nusantara 3 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dirinya meminta masyarakat untuk tetap tenang dan mewaspadai adanya informasi yang belum jelas kebenarannya karena dikhawatirkan adanya upaya memecah belah, terlebih saat ini Papua tengah memiliki hajatan besar, yakni Pekan Olahraga Nasional atau PON yang masih berlangsung. Ia pun mengatakan perlu adanya pendekatan persuasif yang harus dilakukan untuk menenangkan masyarakat dan keadaan di Papua. Dirinya juga meminta aparat keamanan untuk bertindak tegas apabila menemukan adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, termasuk jika adanya kelompok kriminal bersenjata yang mencoba membuat kerusuhan lebih luas khususnya di wilayah Yahukimo, Papua saat ini. Yang pertama-tama saya ucapkan prihatin atas terjadi keadaan yang tidak diinginkan di Yahukimo.
dan kita lihat ada 6 yang meninggal dan seribuan orang yang melakukan pengungsian atau evakuasi. Dengan kejadian kematian mantan bupati yang sebenarnya ada di Jakarta dan juga belum jelas sebab kematiannya. Nah, yang mesti diwaspadai memang adanya upaya-upaya untuk memecah belah, terutama di Papua dengan isu-isu yang kemudian tidak berdasar. Apalagi di sana sementara sedang diselenggarakan hajat besar yang sama-sama kita tahu PON yang baru dibuka oleh Pak Presiden. Nah, oleh karena itu pendekatan persuasif tetap diperlukan untuk menenangkan keadaan, menenangkan rakyat di sana. Namun kita minta aparat juga bertindak tegas apabila kemudian menemukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atau KKB yang coba membuat kerusuhan lebih luas di Yaukimo. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur kembali dibahas setelah sebelumnya pemerintah menyerahkan surat presiden dan draft rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara kepada DPR RI pada Rabu 29 September 2021 lalu. Rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur kembali dibahas setelah sebelumnya pemerintah menyerahkan surat presiden dan draft rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara kepada DPR RI pada Rabu 29 September 2021 lalu. Anggota Badan Legislasi DPR RI, Neng E.M. Marhamah Zulfahis, mengatakan bahwa ibu kota negara baru harus menjadi simbol Nusantara dan menjadi etalase Indonesia yang tercermin dari segi fisik bangunan, kemanusiaan, sosial, budaya, serta lingkungan yang menunjukkan sisi ibu kota negara. Ia menuturkan rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara belum menjadi pembahasan di Badan Legislasi DPR RI, walaupun pimpinan DPR RI sudah menerima surat presiden. Menurutnya, dalam pembangunan ibu kota negara baru, visi dan misi pemindahan dapat dimanifestasikan karena dikhawatirkan proses pembangunan akan mendapatkan masalah, terutama secara teknis dan operasional. Makanya kenapa kemudian pusat pemerintahan disebut ibu kota, ya. Ibu, berasal dari kata ibu, ya, bukan saya karena perempuan, tetapi bahwa ibu itu adalah rahim dari peradaban. Maka ibu kota negara berarti itu juga harus menjadi rahim peradaban negara kita. Rahim peradaban Nusantara harus menjadi etalase, harus menunjukkan bahwa Kalimantan Timur dipilih itu harus menunjukkan bahwa itu merupakan bahwa rahim peradaban Indonesia Nusantara itu ya harus tercermin dalam ibu kota baru ini. Termasuk juga tidak hanya dari sisi fisik pembangunan dan sebagainya, tetapi dari sisi kemanusiaan pun, sosial, budaya, lingkungan itu juga harus menunjukkan sisi ibu kota. Nah, kenapa nggak disebut bapak juga ya? Itu juga saya ingin pesankan bahwa harus ada ditonjolkan dari sisi-sisi keibuan yang punya kasih sayang tanpa batas, terus pengelolaannya pun harus juga seperti itu, yang ramah lingkungan dan lain sebagainya. Memang sudah diserahkan ke DPR, tetapi memang secara formal di balik memang belum dibahas, ya. Baru mungkin kemarin kepada pimpinan DPR saja, tetapi bahwa ini sudah mulai ramai dibicara, termasuk juga saya di media parlemen sini juga mungkin tertarik untuk membicarakan, karena memang ini penting dan urgent untuk kemudian persiapannya juga harus dibahas tuntas dan komprehensif. Jadi tentu kalau dari sisi visi mungkin semuanya juga ketemu, saya kira ya, sepakat bahwa pemerataan baik sisi ekonomi dan sebagainya itu sudah sangat tepat. Tapi bahwa kemudian nanti seperti apa, biasa yang menjadi sisi banyak masalah itu dari teknis kan, teknis operasional. Ini juga penting masukan daripada masyarakat, saya kira, agar benar-benar pemindahan ibu kota termasuk juga pembangunan di sana ya, di Kalimantan Timur ini benar-benar bisa terwujud dan tidak juga merusak lingkungan, tetapi bahwa sesuai dengan visi misinya pemindahan itu bisa dimanifestasikan dari mulai pelaksanaan tahapan-tahapan pertamanya, termasuk juga di dalam undang-undang RUU IKN yang akan kita bahas ini. Dari Jakarta, Andi Rezaldi Farhan Fernanda melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua MPR RI Bambang Susatyo menilai kehidupan kebangsaan telah menghadirkan diskursus publik mengenai urgensi dihadirkannya pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan.
Ketua MPR RI Bambang Susatyo menilai kehidupan kebangsaan telah menghadirkan diskursus publik mengenai urgensi dihadirkannya pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan. Bamsud mengatakan kehadiran PPAN meniscayakan visi kebangsaan sebagaimana yang diamatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurutnya, hakikat pembangunan merupakan proses kolektif menuju kemajuan yang membutuhkan pedoman atau haluan negara agar seluruh pemangku kepentingan memiliki persepsi dan perspektif yang sama, termasuk dalam sudut pandang politik. Kehadiran PPAN ini meniscayakan bahwa visi kebangsaan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sesuatu yang harus diperjuangkan dan sarana untuk memperjuangkannya adalah melalui pembangunan. Hakikat pembangunan adalah proses kolektif menuju kemajuan yang membutuhkan pedoman atau haluan agar seluruh pemangku kepentingan memiliki persepsi dan perspektif yang sama. Kesamaan pandangan inilah yang menjadi penting mengingat Indonesia memiliki tingkat heterogenitas yang luar biasa dari berbagai sudut pandang, termasuk di dalamnya pandangan politik. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Alida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamuddin menyampaikan pentingnya peran amandemen dalam menata sistem parlemen di Indonesia. Hal itu disampaikan dalam obrolan Senator Obras yang bertema amandemen dan bikameral bertempat di Media Center Gedung Nusantara 3 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua 3 DPD RI Sultan Baktiar Najamuddin menyampaikan pentingnya peran amandemen dalam menata sistem parlemen di Indonesia. Hal itu disampaikan dalam obrolan Senator Obras yang bertema amandemen dan bikameral bertempat di Media Center Gedung Nusantara 3 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 6 Oktober 2021. Dalam kesempatan itu, Sultan menjelaskan tentang sejarah konstitusi Indonesia yang dinilai perubahannya paling singkat di dunia. Ia menuturkan, Indonesia setelah mengalami reformasi sudah melakukan 4 kali perubahan amandemen. Tentang amandemen dan bikameral ini sebenarnya lebih kepada kalau amandemen itu tujuan atau jalannya, jalan mengubah konstitusi, amandemen. Kemudian kalau bikameral itu mungkin isinya, salah satu isinya bagaimana menata sistem parlemen kita agar betul-betul menjadi parlemen yang kuat, ada double check, ada check and balance ya. Ideal ya rujukannya banyak. Tapi sebelum sampai ke sana saya mau sedikit ya sejarah konstitusi kita ya. Undang-Undang Dasar 1945 pada saat itu negara kita didirikan, dia tidak berlaku panjang, hanya berhitung bulan. Kemudian konstitusi kita yang begitu singkat mungkin paling singkat, mungkin beliau lah yang paham, nanti teman-teman yang paham yang ahlinya, saya hanya capture besarnya aja. Mungkin konstitusi tersingkat di dunia yang hanya mengatur memang kekuasaan eksekutif, kemudian hak warga negara, yudikatif, kemudian legislatif. Nah, tidak berlangsung lama konstitusi kita langsung diubah dari Undang-Undang Dasar 45 ke Undang-Undang tahun 49 itu ya, Undang-Undang sementara. Kemudian hanya berhitung berselang sekian tahun berubah ke Undang-Undang Republik Indonesia Serikat kalau tidak salah tahun 50, baru kemudian kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Dari situ sampai kepada 98 itu terjadinya reformasi. Dari situ kita menghitung ada kekuasaan yang dilakukan oleh Orde Lama yang sangat lama, kemudian dilanjutkan kekuasaan itu oleh Orde Baru yang begitu sangat lama, sampai pada titik akhirnya terjadilah reformasi 98 yang itu pintu masuk amandemen. Dan pasca reformasi sudah kita hitung sudah 4 kali amandemen. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Satria Ahmad
melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian Parlemen Sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.